Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Rahmat, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Al-Hikmah Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Di video ini, saya akan menjelaskan trapesium usia modul 1.2 mulai dari diri. Diagram trapesium usia saya. Mulai dari 6 tahun saya sudah masuk sekolah SD dan umur 11 tahun pengalaman negatif, pada usia 16 tahun pengalaman positif, dan saya lulus sarjana pada usia 23 tahun. Dan sekarang usia saya 34 tahun. Sesuai dengan peraturan, saya akan pensiun di usia 60 tahun. Selisih pengalaman negatif yaitu 34 tahun dikurangi 11 tahun sama dengan 23 tahun. Sedangkan selisih pengalaman positif yaitu 34 tahun dikurangi 16 tahun sama dengan 18 tahun. Untuk refleksi yang pertama, apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di diagram? Peristiwa negatif yang saya alami pada saat usia saya 11 tahun, waktu itu saya masih kelas 5 SD. Saat itu saya dipercayai mewakili sekolah untuk ikut turnamen sepak bola di kecamatan, dan posisi asli saya sebagai center back. Namun kurang lebih 5 menit lagi sebelum kick off pertandingan, ada salah satu pemain yang berposisi sebagai kiper berhalangan hadir dikarenakan sakit dan posisinya tidak ada cadangan atau pengganti. Tanpa ada persiapan sedikit pun, akhirnya saya menggantikan posisi tersebut dengan tingkat nervous yang sangat tinggi. Peristiwa positifnya yang saya alami pada usia 16 tahun, waktu itu saya masih kelas 10 SLTA. Saat itu, saya dipercaya mewakili sekolah untuk ikut seleksi paskibraka tingkat kecamatan. Dari sekian ratus orang dari berbagai sekolah negeri dan swasta di kecamatan yang ikut seleksi, alhamdulillah saya berhasil terpilih. Saya merasa bangga bisa terpilih dan bisa mewakili sekolah saya, dan yang paling membanggakan ketika menggunakan atribut paskibraka dan ketika pelaksanaan di hari H, semuanya berjalan baik dan lancar. Yang kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Yang terlibat dalam peristiwa positif tersebut adalah guru pembimbing, teman, dan tentunya peran orang tua. Yang terlibat dalam peristiwa negatif tersebut adalah guru dan teman-teman. Yang ketiga, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Dampak positif yang saya rasakan, saya merasa senang dan bangga dan percaya diri dengan kemampuan yang saya miliki, karena saya bisa diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri, melatih kemampuan juga mental saya, dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari orang tua, guru, dan teman-teman. Adapun dampak negatif yang saya rasakan, saya merasa sangat kecewa dan sedih karena tidak bisa secara maksimal bermain dengan posisi yang bukan posisi asli saya. Dan yang paling menyedihkan lagi, sekolah saya gagal mendapatkan gelar juara setelah pertandingan dilanjutkan babak adu penalti, dan saya gagal ketika jadi eksekutor penalti yang terakhir. Yang keempat, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat memengaruhi diri saya di masa sekarang? Karena hal tersebut membekas dan memberi kesan yang mendalam dan tersimpan jelas dalam ingatan saya. Bahkan hal tersebut kemudian menjadi salah satu yang berpengaruh sedikit banyaknya dalam pembentukan karakter saya. Hal ini menjadi alasan kenapa sampai sekarang kejadian di masa sekolah
masih tetap memengaruhi di masa sekarang. Yang kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Yang pertama, saya mempelajari bahwa suatu emosi yang positif dan negatif bisa bertahan lama dalam memori dan ingatan secara jangka panjang serta dapat memengaruhi perkembangan karakter seseorang. Oleh karena itu, saya sebagai pendidik selalu berusaha untuk memberikan pengalaman-pengalaman positif kepada siswa agar menimbulkan emosi positif dan menumbuhkan karakter yang baik dan terus berkembang menjadi baik. Yang kedua, saya sebagai guru memiliki kewajiban menuntun murid-murid saya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan minat dan bakatnya, serta menjadikan teladan bagi mereka untuk tetap semangat dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan dan kenyataan hidup, dan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Yang keenam, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Guru harus belajar dalam upaya peningkatan dan memperbaiki kualitas diri agar pantas dan layak untuk mengemban amanah dan menjalankan peran yang sangat mulia ini, sehingga mampu memberikan sesuatu yang bermakna dalam setiap pembelajarannya dan mampu diserap dan dipahami oleh peserta didik sehingga murid tidak hanya memperoleh materi saja, akan tetapi pembelajaran dan budi pekerti yang baik. Selanjutnya, apa nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama, optimis. Sikap keyakinan terhadap diri saya sendiri dan orang lain sebagai modal awal untuk dapat tergerak, bergerak, dan menggerakkan orang lain. Yang kedua, komunikatif. Dengan sikap komunikatif, saya dapat memberikan informasi, motivasi, dan semangat bagi rekan guru dan murid untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, visioner. Dengan sikap visioner, saya dapat merencanakan, membuat, bahkan mewujudkan suatu visi. Kemudian, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama, saya berusaha untuk selalu membuat inovasi baru dan kreativitas tanpa batas di sekolah sebagai salah satu contoh praktik baik bagi seluruh warga sekolah. Yang kedua, sebagai guru tentunya memiliki peran menuntun untuk murid dan menjadi sahabat bagi mereka agar terciptanya keakraban dan kenyamanan dan suasana menyenangkan saat pembelajaran. Untuk video kali ini saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.